Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 kelas Gizi B 2019 akan menunjukkan virtual lab yang dilakukan di labster.com untuk mata kuliah analisis zat gizi mikro. Sebelumnya, perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Adenisa Salsabila sebagai moderator. Nama saya Indriati Syafitri. Nama saya Asma Sinta. Nama saya Aulia Salsabila Nasution. Nama saya Konita Adi Parawangsa. Dan nama saya Lula Fania Rahab. Baik, kita akan melanjutkan. Pertama-tama buka browser, lalu di mesin pencarian kita cari labster.com. Tunggu hingga terbuka. Nanti akan muncul seperti ini. Lalu klik Try Labster Now. Kemudian akan muncul beberapa pertanyaan. Pertanyaan ini diisi dimulai dari nama, email, nomor ponsel, course yang dipilih, nama institusi, dan terakhir, jika telah selesai semua, klik to start your free trial. Lalu selanjutnya akan muncul seperti ini, loading hingga sampai 100%. Namun karena untuk menghemat waktu, untuk keperluan video, kita akan mempercepat atau mempersingkatnya. Lalu klik Start pada menu yang sudah tersedia. Untuk mengetahui arahan dari virtual labster ini, klik kalimat dalam tabel biru di bawah kiri. Kemudian klik continue. Setelah itu akan ada muncul pengaturan untuk speaker. Jika ingin speaker dihidupkan, bisa klik simbol speaker di atas atau langsung bisa continue. Nanti akan ada muncul pertanyaan seperti ini, lalu klik yes. Klik lagi kalimat dalam tabel di bawah. Lalu klik continue. Klik continue lagi. Setelah itu ada petunjuk kursor untuk scroll ke bawah. Klik continue. Untuk teori ini memilih Dr. Wan.
Nah, di sini setiap misi nanti akan diberi skor. Namun, jika memilih jawaban yang salah, skor akan dikurangi 2. Tetapi tetap bisa menjawab ulang hingga benar. Setelah itu continue. Klik continue lagi. Klik continue. Jika ada muncul soal seperti ini, klik yes. Setelah itu continue. Sebelum memasuki ruangan lab, di situ ada tempat penyimpanan jas lab dan kacamata lab. Sebelumnya kita harus pakai terlebih dahulu jas lab, kemudian kita pakai kacamata lab. Kemudian setelah keduanya dipakai, kita baru memasuki ruangan lab. Jadi setelah berada di dalam lab, di sini kita lihat dia harus mencari di sekeliling kita hal-hal yang berbahaya di dalam lab. Saat ini kita berada di dalam labnya, kita akan melihat di sekeliling kita adakah barang-barang yang berbahaya, yang membahayakan. Nah, ini ada pintu. Akan tapi depan pintu itu ada meja yang pastinya itu membahayakan. Jadi kita harus menyingkirkannya. Kita akan klik meja itu. Nah, ini kita udah berada di depan pintu. Akan tetapi di bawah sini ada meja, dan meja ini harus kita singkirkan supaya dari pintu itu bisa keluar masuk. Tidak ada yang menghalangi lagi. Lalu kita cari lagi di sekeliling sini. Nah, di sebelah situ ada kaca. Meja ini cukup kotor sama botol-botol kaca ini. Jadi botol kaca ini harus kita singkirkan agar dia bersih dan juga tidak pecah nantinya. Nah, setelah lanjutan dari meja wastafel tadi, kali ini ada sebuah lemari. Tanda panah ini menunjukkan kepada sebuah lemari. Di sini ada gelas. Di dalamnya itu terdapat gelas yang kita harus menutup pintunya. Ini karena dalam sini ada gas berbahaya. Jadi dalam lab itu lemari penyimpanan zat-zat kimia itu harus ditutup, tidak boleh terbuka. Lalu tanda panah menunjukkan ini ada barang yang berbahaya.
zat kimia itu tidak boleh diletakkan di sembarang tempat, seperti ini di atas dua buah box. Dalam sebuah lab tidak boleh meletakkan bahan-bahan kimia itu sembarangan. Lalu di sebelah sini ada meja yang berantakan. Peraturan dalam sebuah lab itu tidak boleh ada meja yang berantakan karena takut mengganggu aktivitas di dalam laboratorium tersebut. Lalu tanda panah ini menunjukkan kita harus memilih botol untuk mengetahui simbol-simbol apa yang ada di dalam lab, terutama pada bahan-bahan kimia. Sini mencari botol yang di sebelah kiri, yang paling kiri itu yang berisi cairan dengan simbol api. Ini adalah simbol-simbol berbahaya yang terdapat pada setiap beberapa alat-alat bahan-bahan kimia yang mengartikan bahwasannya bahan kimia itu berbahaya. Lalu ini ada kuis. Dia menanya tentang oxidizing reagent, yaitu gambar mana, yaitu D, gambar yang D. Lalu kuis yang kedua dia menanyakan simbol seperti ini. Ini yang berarti health hazard. Yang itu berarti bisa merusak organ-organ tubuh manusia jika terkena dengan bahan kimia tersebut. Nah, ini yang ketiga, ini simbol ketiga. Setelah itu kita disuruh berpindah ke meja. Ternyata meja lab ini kotor dan kita disuruh untuk membersihkannya. Pertama-tama kita harus lihat instruksi yang ada di pad di pojok kiri. Setelah kita buka, ternyata kita disuruh untuk mematikan Bunsen burner pertama kali. Setelah dimatikan, kita lihat instruksi selanjutnya bahwa ternyata kita disuruh untuk memilih barang-barang lab yang tidak boleh dibawa masuk. Pertama, ada lobster cola. Lobster cola tidak boleh dibawa masuk karena termasuk makanan dan minuman yang dilarang keberadaannya di lab. Setelah itu klik continue dan kita disuruh untuk memilih objek lain yang tidak boleh dibawa masuk. Objek tersebut adalah tas. Tas tidak boleh dibawa masuk ke dalam lab karena dapat memicu api. Setelah itu kita disuruh untuk memakai glove atau sarung tangan
karena kita disuruh untuk mengambil organisme yang ternyata ada di atas meja tersebut. Dan ternyata itu adalah bakteri yang dapat membahayakan dan harus dibuang ke tong sampah khusus biologi atau organisme. Setelah dibuang, kita disuruh untuk membersihkan paper lab protokol. Klik lab protokol. Setelah itu nanti lab protokol ini akan tumpah dan ada pertanyaan. Nah, di sini kita disuruh untuk memilih simbol apa ini. Dan jawabannya dipilih adalah B, korosif. Setelah itu untuk membersihkannya kita mengambil pipet. Setelah itu mengambil pipet tip, indikator liquid. Setelah itu mengambil korosif yang tumpah di meja tersebut. Tapi sebelumnya kita harus memiliki penetral untuk membersihkan korosif tersebut. Pertama-tama kita harus mengambil baking soda, lalu letakkan di atas korosif yang tumpah tadi. Setelah itu ada instruksi selanjutnya. Mengambil absorbent paper. Letakkan di liquid tadi. Setelah itu, ternyata kita disuruh untuk melepas sarung tangan karena sudah terkontaminasi. Setelah itu kita membuangnya ke tong sampah. Setelah itu ada pertanyaan. Jawabannya acid react with water. Continue. Setelah itu kita disuruh untuk melepaskan kacamata. Selanjutnya kita disuruh untuk menuangkan liquid. Liquid ini tidak diketahui namanya. Lalu dimasukkan ke botol liquid tersebut. Lalu ada pertanyaan. Jawabannya adalah B, evacuate the lab. Continue.
kita lihat di lab pad. Kita ambil bottle cup-nya, tapi ternyata tidak bisa. Bottle up-nya tidak bisa menutup botol tersebut. Alhasil kita mengklik botol tersebut, tapi ternyata tiba-tiba terjadi kebakaran. Setelah terjadi kebakaran, kita harus lari dan mengevakuasi diri. Setelah mata terkena cairan zat kimia, langsung bilas mata dengan air mengalir selama beberapa menit. Setelah mencuci mata dengan air, kamu harus konsultasi ke dokter. Mengapa berbahaya menggunakan kontak lens di dalam laboratorium? Jawabannya adalah B, karena cairannya dapat terperangkap di bawah kontak lens tersebut. Kemudian continue. Continue kembali. Klik fire blanket. Apa yang seharusnya tidak kamu lakukan jika baju seseorang tiba-tiba terbakar? Ya, jawabannya adalah A, yaitu jangan membungkuskan fire blanket ke seorang yang sedang berdiri. Continue. Klik fire extinguisher. Jangan pernah menggunakan pemadam api yang berbasis karbon dioksida kepada seseorang. Alasannya karena karbon dioksida itu sangat dingin, dapat memekukan. Continue. Apa yang harus dilakukan pertama kali saat laboratorium terbakar? Jawabannya adalah A, yaitu alert people atau peringatkan orang-orang. Kerja bagus, kamu aman sekarang. Nah, di sini kita dapat melihat kesalahan Lucy dalam berpakaian di dalam lab. Dimulai dari rambut, baju, kemudian kacamata normal. Sebelum itu kita akan menjawab pertanyaan dulu, yaitu protokol keamanan lab apa yang Lucy langgar. Di sini kami menjawab B, yaitu dia tidak memakai pakaian yang pantas untuk bekerja di lab. Kesalahan yang pertama yaitu rambut Lucy. Rambut yang panjang harus diikat ke belakang, karena kalau tidak diikat dapat mengakibatkan bahaya. Kemudian ada kacamata. Kacamata biasa tidak cukup untuk melindungi, maka gunakan kacamata pengaman. Kemudian ada baju kemeja biasa. Harus menggunakan jas lab karena dapat melindungi kulit dari tumpahan cairan.
Kemudian tidak diperbolehkan memakai baju lengan longgar karena dapat terendam di bahan kimia. Kemudian itu tidak boleh menggunakan rok. Di lab wajib menggunakan celana yang panjang untuk melindungi kulit dari cipratan. Setelah itu Lucy memakai sandal, tidak diperbolehkan karena jari-jari kaki harus tertutup untuk melindungi dari benda yang jatuh serta tumpahan kimia. Kemudian ada perhiasan. Perhiasan yang besar dapat jatuh ke bahan kimia atau menyebabkan bahaya di laboratorium. Kemudian itu ada pertanyaan lagi, yaitu apa yang dilakukan sebelum meninggalkan lab untuk memastikan bahan kimia tidak terbawa sampai keluar. Gitu kan, menjawab C, menanggalkan jas lab dan mencuci tangan hingga bersih. Kemudian di last question, apakah kamu mendapatkan ilmu yang relevan selama mengikuti simulasi? Kami menjawab B, setuju. Setelah itu lanjut. Kemudian akan ditampilkan skor seperti ini dari menjawab pertanyaan tadi, yaitu kami mendapatkan skor sebesar 110 dari 110. Nah, lab telah selesai dilaksanakan, saatnya kembali ke pintu utama. Lalu masuk ke ruangan yang pertama kali. Lab telah selesai dilaksanakan, kami dari kelompok 11. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.